Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Analisis Butir-butir Instrumen Evaluasi. Jadi tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Pengembangan Teknik Evaluasi PAI, yang mana dosen penggampunya adalah Ibu Dr. Fatimah Rahma Rangkuti, MPD. Evaluasi pendidikan adalah proses yang kita bilang tidak bisa terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Instrumen evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian kompetensi dari peserta didik. Jadi agar instrumen ini efektif, jadi kita sebagai pendidik perlu menganalisis butir-butir soal yang akan kita berikan kepada peserta didik. Jadi dalam instrumen evaluasi ini harus ada kriteria yang dipenuhi. Yang pertama yaitu adalah validitas. Artinya validitas ini dia harus menemukan atau menentukan soal ini bisa enggak diajukan untuk mengukur apa yang dituju. Contohnya, jika tujuan pembelajaran untuk menilai analisis, maka soal harus diberikan kepada peserta didik untuk menganalisis informasi, bukan hanya mengingat suatu fakta. Yang kedua, kriteria dari instrumen itu adalah reliabilitas. Apa sih itu reliabilitas? Reliabilitas ini adalah untuk mengukur konsistensi dari hasil evaluasi. Misalnya jika soal ini dilakukan pada waktu yang berbeda dengan siswa yang sama, hasilnya akan tetap sama gitu. Kemudian yang ketiga, kriteria yang harus dimiliki instrumen yaitu daya pembeda. Daya pembeda ini berfungsi untuk kemampuan soal ini bisa membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi dengan kemampuan yang berbeda dengan soal ini bisa kita dapati soal ini baik enggak gitu. Harus bisa mengidentifikasi peserta didik yang memahami materi itu baik atau tidak. Kemudian ada metode atau cara bagaimana kita menganalisis butir-butir soal tadi, butir-butir instrumen yang kita akan lakukan kepada peserta didik dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi apa aja atau bagaimana sih cara untuk mengukurnya? Jadi salah satu cara yang bisa digunakan oleh pendidik untuk mengukur atau menganalisis butir soalnya itu yaitu dengan indeks kesukaran soal tersebut. Jadi indeks kesukaran ini tadi menunjukkan tingkat kesulitan sebuah soal. Jadi misalnya jika 80% dari peserta didik menjawab soal itu dengan benar, maka indeks kesukarannya itu 0,8. Jadi dengan 80% siswa mampu menjawab benar itu, soal itu menunjukkan relatif mudah karena semua siswa atau hampir sebagian siswa mampu menjawab soal dengan benar. Sebaliknya, jika 20% peserta didik yang menjawab soal itu benar, berarti indeks kesukaran dari soal tersebut 0,2, sehingga soal tersebut dikategorikan relatif sulit. Jadi soal yang baik seharusnya tidak mudah dan tidak sulit. Harus sedang gitu, artinya harus di pertengahan, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, sehingga
kita bisa menentukan peserta didik ini mampu tidak menjawab soal itu jika kemampuannya yang tinggi maupun tingkat yang rendah. Contohnya dalam pendidikan PAI ini, soalnya yaitu coba sebutkan 5 rukun Islam dan jelaskan secara singkat, ya gitu. Jadi harus ada dari kriteria yang kita bilang tadi, validitasnya apa gitu. Kalau dia mencapai tujuan pembelajaran, berarti soal ini sudah valid, sudah bisa dilakukan untuk penilaian atau evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kriteria tadi yang kedua yaitu dari indeks kesukarannya. Jika dari soal ini tadi 80% bisa menjawab benar, berarti sangat mudah. Kemudian yang kriteria tadi yang kedua yaitu dari indeks kesukarannya. Jika dari soal ini tadi 80% bisa menjawab benar, berarti sangat mudah. Kemudian kalau hanya 20% tadi yang menjawab benar, berarti soal ini sangat sulit gitu. Jadi kita harus bisa menempatkan soal tersebut di pertengahan, tidak sulit dan tidak mudah gitu. Kemudian daya pembeda. Bagaimana daya pembeda ini tadi? Jadi daya pembeda ini dari soal tadi yang saya contohkan, kita bisa menentukan, artinya siswa yang memiliki kemampuan tinggi tadi dengan menjawab soal benar, dia bisa menjelaskan. Kemudian bagaimana yang jika siswa yang tidak atau kurang kemampuan berpikirnya atau kemampuan dalam pembelajaran itu rendah, kita juga bisa membedakan ini jawabannya seperti ini gitu. Jadi begitulah cara kita seorang pendidik untuk menganalisis bagaimana soal atau butir-butir yang akan kita evaluasikan kepada peserta didik. Jadi kesimpulan pada video ini yaitu analisis butir-butir instrumen evaluasi merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas penilaian dalam pembelajaran. Jadi dia harus tahu pendidik ini karena dia memastikan penilaian yang kita lakukan itu dalam pendidikan pas gitu. Dengan melakukan analisis yang tepat, pendidik juga bisa mengefektivitaskan instrumen evaluasi yang diberikan tadi, sehingga hasil penilaian tadi dapat menggambarkan mengenai pencapaian dari kompetensi peserta didik. Dengan hasil ini ternyata menjawab benar tentang kemampuan peserta didik. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.